Halo Pak Greg dan teman-teman. Perkenalkan saya Markus Fredrik Raharja, NIM 21L10073 dari Prodi TKV. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari matkul agama pada minggu ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan, akan saya awali dengan doa dulu. Ya Tuhan, berkatilah agar apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat berguna bagi orang yang melihatnya, dan apa yang saya sampaikan ini semoga benar adanya. Bimbing saya. Amin. Untuk pertanyaan pertama, kita disuruh meringkas tentang kisah Kak Santoso atau yang biasa dipanggil anak Mr. Bean ini. Dari podcast yang ada di video tersebut, Kak Santoso ini kisah hidupnya agak kelam ya. Karena dia ini anak yatim piatu, dia ini dibuang oleh orang tuanya pada saat kecil dan lalu ditemukan oleh orang dan akhirnya diserahkan kepada panti asuhan Katolik, di mana ia besar di panti asuhan tersebut dengan dibimbing oleh brother dan suster gitu. Namun Kak Santoso ini hidupnya ini penuh dengan kesenangan, jadi nggak yang bersedih gara-gara dia nggak pernah kenal orang tuanya gitu. Di kehidupannya ini penuh dengan dia bilangnya itu penuh dengan warna karena sangat sangat beragam gitu. Lalu juga ia sangat mengenal nilai persaudaraan karena ia mengenal banyak sekali saudara dan teman-teman di panti asuhan yang senasib dengan dia gitu. Jadi karena ia besar di lingkungan yang memiliki banyak orang, makanya dia rasa persaudaraannya tuh sangat tinggi gitu. Lalu karena ia ini tidak punya orang tua, dia nggak tahu orang tuanya siapa, maka yang ia anggap orang tuanya itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang membimbing dia gitu, yang menggantikan peran orang tua pada aslinya, yang harusnya orang tuanya dia ini digantikan oleh Tuhan ini yang selalu membimbing dia. Itu kira-kira kisah Kak Santoso ini. Lalu kesan moral yang dapat diambil itu kita harus banyak bersyukur karena kehidupan orang lain itu bisa lebih menyedihkan gitu daripada kehidupan kita sendiri. Gimana kalau kehidupan kita yang mungkin orang tuanya lengkap, lalu berkecukupan tapi masih tidak dapat bersyukur, itu mungkin harus mendengarkan kisah Kak Santoso ini salah satunya, agar kita dapat lebih bersyukur kepada Tuhan gitu, atas apa yang telah diberikan. Nah, lalu ini ada kutipan kitab suci yang mendukung tentang hal ini ya. Itu dari Mazmur 100 ayat 4 yang berbunyi, masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Lalu ada juga Mazmur 50 ayat 23 yang berbunyi, barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan. Nah, dari ayat kitab suci ini bisa kita ambil bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur dalam kehidupan itu. Karena bila kita bersyukur tentang apa yang sudah diberikan Tuhan, itu tidak hanya mengurangi beban kehidupan kita, namun juga akan memuliakan Tuhan dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu kira-kira. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya akan saya tutup dengan doa video ini. Tuhan, terima kasih karena telah membimbing saya dalam membuat video ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi orang yang melihat. Terima kasih ya Tuhan.